lembek, kondisi umbinya lembek dan akar tanamannya tidak muncul di atasnya ini. Maka tanamannya kerdil karena dia tidak mendapatkan nutrisi dari akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk para petani porang semuanya. Masih bersama dengan Kia Mada Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang waspada hama tanaman porang. Nanti akan kita simak, kita ulas hamanya seperti apa saja dan ciri-cirinya seperti apa. Jadi simak terus video ini tetap di Kia Mada Channel. Nah, ini adalah kondisi tanaman porang, sudah banyak yang mekar dan sudah banyak tumbuh yang subur-subur ya. Nah, di sini petani jangan lengah ya, jangan dengan kondisi tanaman porang yang subur. Ya, justru pada kondisi subur-suburnya tanaman porang saat ini biasanya banyak hama yang mulai menyerang tanaman porang. Hamanya itu ada banyak sekali, bisa seperti ulat, ya ulat yang memakan daun, ada juga ulat penggerek batang ya, yang memakan batang porang, biasanya porangnya langsung layu dan patah seperti itu. Ada juga hama kutu kebul, biasanya ini menyerang di bagian pangkal batang porang ya. Itu harus segera diantisipasi. Karena kalau tidak segera diantisipasi, hama-hama itu bisa merusak tanaman porang kita. Tanaman yang disemprot oleh cairan pestisida atau insektisida itu tetap aman, tanamannya tidak apa-apa ya. Karena cairan itu fungsinya untuk mengatasi hama-hama pada tanaman porang. Nah, di sini tadi saya menemui ada salah satu tanaman porang saya ya. Kalau ini kelihatannya semuanya subur-subur ya, besar-besar ya. Nah, tapi ada tadi satu saya menemui itu terindikasi dimakan oleh ulat penggerek batang kayaknya. Nah, ini tanamannya. Bibitnya seperti ini. Batangnya sudah rubuh ya. Ya, daunnya sudah kelihatan nggak normal. Ya, seperti ini mengkerut dan batangnya rubuh. Tadi setelah saya cek batangnya ini ada lubang dimakan oleh ulat penggerek batang ini. Nah, kalau ulat penggerek batang ini sangat sulit ya, harus diatasi dengan cairan pestisida karena dia menyelinap di dalam batang seperti ini. Jadi kalau cuma dengan disemprot biasanya tidak mati ulatnya, karena ulatnya berada di dalam batang seperti ini. Ulatnya tidak terkena cairan, maka ulatnya tidak mati. Kalau seperti ini caranya bagaimana antisipasi? Kalau saya dengan cara ya pestisidanya itu saya taruh di suntikan ya, disuntikan itu, terus saya suntikan di lubangnya ini, saya semprotkan di lubangnya ini. Nanti cairannya akan memenuhi lubang ini, nanti akan terkena ulatnya dan ulatnya pun akan mati. Atau kalau tidak mau ribet ya dipotong saja. Nah, seperti ini. Nanti ini juga akan tumbuh tunas yang baru ya. Kalau belum terlambat nanti akan tumbuh tunas yang baru. Karena ini dari umbi kecil ya, bibitnya dari umbi. Dulu ditanam katak, terus dibiarkan, setelah itu tumbuh seperti ini. Kalau normal ini harusnya tumbuh sudah besar ya. Karena terindikasi dimakan oleh ulat tadi, makanya tanamannya mengecil seperti ini. Nah, jadi jangan jangan lengah dengan tanaman porang yang tumbuh subur-subur terus kita biarkan tidak kita cek ya. Tanaman porang itu harus rutin kita cek. Paling enggak ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali kita harus rutin mengecek tanaman porang kita. Ya, siapa tahu nanti terindikasi dimakan oleh hama pemakan tanaman porang ya. Nah, kalau sudah terindikasi itu harus segera diatasi, karena kalau nggak diatasi nanti hama porang itu kalau memakan satu batang selesai habis itu nanti akan pindah ke batang yang lain ya, seperti ulat yang memakan daun seperti itu. Jadi itu kalau tidak rutin kita cek tanaman porang kita, nanti kita akan rugi ya, tanaman porang kita bisa rusak karena dimakan oleh hama-hama itu tadi. Nah, ciri lain kalau tanaman porang kita dimakan oleh hama, tanamannya akan kerdil ya, mini, tidak bisa tumbuh besar. Nah, di sini tadi saya menemukan salah satu juga yang terindikasi seperti itu. Nah, ini contohnya.
kita bongkar, kita buktikan apa benar seperti itu. Nah, ini tanamannya. Kelihatan akarnya nggak berkembang ya. Coba saya ambil. Ini umbinya. Apakah ada ulatnya, kita coba cek. Tidak ada ulatnya ya, ternyata tidak ada ulatnya. Jadi ini kalau saya mengartikan ya, ini terindikasi oleh terkena jamur, karena umbinya membusuk seperti ini ya. Umbinya busuk itu terindikasi oleh jamur ya. Ini lembek, umbinya lembek dan akar tanamannya tidak muncul di atasnya ini, maka tanamannya kerdil karena dia tidak mendapatkan nutrisi dari akar ya. Nah, seperti ini kalau bibit umbi kita terserang oleh jamur, jadi harus segera diatasi. Kalau jamur seperti ini nanti mengatasinya dengan fungisida ya, bisa dicelupkan atau bisa dengan disemprotkan, nanti mungkin bisa pulih. Nah, itulah tadi beberapa sampling ya, contoh yang saya tunjukkan bahwa tanaman porang yang subur, bahkan di masa-masa subur, malah biasanya hamanya datang pada saat-saat itu. Nah, untuk mengantisipasi hama-hama tersebut ya, apabila sudah terindikasi, itu harus segera diatasi. Caranya yaitu kalau misalnya sudah mulai dimakan oleh ulat yang memakan daun atau ulat penggerek batang, itu harus segera disemprot dengan cairan pestisida, yaitu cairan yang fungsinya untuk membunuh hama-hama ya, seperti ulat pemakan daun dan ulat penggerek batang. Bisa juga untuk mengatasi kutu kebul ya, kutu yang berada di pangkal batang. Nah, di sini juga ancamannya ada, yaitu jamur batang. Biasanya batangnya membusuk. Ini kalau nggak segera diatasi juga akan sangat membahayakan tanaman porang ya. Kalau jamur bukan dengan pestisida ya, yaitu tapi dengan fungisida, yaitu yang fungsinya untuk membasmi jamur. Para petani porang semuanya harus waspada ya, harus diantisipasi dan rutin mengecek tanaman porangnya, supaya nanti kalau terindikasi dimakan oleh hama bisa segera diatasi, baik dengan pestisida, baik dengan fungisida ya, ataupun dengan obat-obatan yang lain tentunya yang bisa membunuh hama tanaman porang. Nah, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat untuk para petani porang semuanya. Salam sukses dalam bertani porang, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.